Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kata Ibu, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang kafir serta berbelasungkawa dalam hari duka mereka. Dan kita sudah sampai pembahasan di mana kemarin ngebahas soal kalender Masehi. Dan ternyata Tata Ibu ya, dengan kita menggunakan kalender Masehi membuat kita lupa pada kalender Hijriah. Ada apa saja kalender Hijriah itu Tata Ibu? Muharram, terus Safar, terus Jumadil awal, Jumadil akhir, terus kok langsung ke Rajab? Rabiul awal, Rabiul akhir, Rabiul awal, Rabiul akhir, terus baru Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah, terus alhamdulillah hafal. Aturan mainnya di kalender Hijriah gimana Ibu? Untuk pergantian harinya dimulai dari sore malam. Satu orang jawab 2. Dimulai pergantiannya saat waktu maghrib. Kemudian berapa jumlah tanggalnya? 29. Jika hilal tidak terlihat digenapkan 30. Ada 31 tidak? Ada 1 bulan 28 hari tidak? Selesai. Ya Bu ya. Nah, kemudian di dalamnya ada bulan-bulan haram. Apa saja bulan haramnya? Kok rada nya panjang gitu. Bulan haramnya apa saja? Rajab, terus Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, bulan haram. Pertanyaannya, ada 3 bulan haram yang bergandengan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kenapa Rajab misah sendiri? Apa hikmahnya? Apa tujuan pensyariatannya? Kan ngulang. Sama kita tidak tahu. Ibu itu PR ya. Kenapa bulan Rajab, bulan yang haram, tapi dia misah sendiri, tidak gabung dengan 3 bulan yang lain? Ada apa? Gitu ya. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan, wah ini enakan sekali ini sepertinya ya. Masya Allah. Menyatakan bahwa ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena 2 alasan. Jadi kenapa kita tidak boleh merayakan hari besar mereka? Pertama, bersifat umum. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa hal tersebut berarti mengikuti ahli kitab. Ya, berarti hal tersebut mengikuti ahli kitab. Yaitu apa? Ikut merayakan, ikut berduka di hari raya dan di hari duka mereka, maka termasuk mengikuti ahli kitab. Yang tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan salaf. Mengikutinya berarti mengandung kerusakan dan meninggalkannya terdapat maslahat atau menyelisihi mereka. Jangankan pada hal-hal hari raya kata Ibu. Dalam hal penampilan, Nabi itu berusaha menyelisihi mereka. Seperti laki-laki dihapus, potong jenggot, dihapus pakai penghapus gitu. Kok potong jenggot sih? Potong kumis, abi nunjuk nak kumis baca jenggot, ini tidak sinkron ini. Kemudian apa? Kalau beruban dimerahkan. Ya, itu bagian dari sunnah. Dari penampilan saja Nabi berusaha membedakan, apalagi dari hari raya yang besar. Bahkan seandainya dapat kesamaan,
yang kita lakukan, yang itu merupakan sesuatu yang bertepatan semata, bukan karena mengambilnya dari mereka. Yang disyariatkan adalah menyelisihinya, dan ini telah diisyaratkan di atas. Maka siapa yang mengikuti mereka, ia telah kehilangan maslahat ini, sekalipun tidak melakukan kerusakan apapun, terlebih lagi kalau dia melakukannya. Di sisi lain, karena hal itu adalah bid'ah yang diada-adakan, alasan ini jelas menunjukkan bahwa sangat dibenci hukumnya menyerupai mereka dalam hal itu. Jadi ya Ibu, perkara itu dibenci, ya, tidak boleh. Itu ya. Jadi yang sifatnya umum tadi. Jadi secara keseluruhan, pertama itu tidak disyariatkan, kedua hal tersebut termasuk dalam tasyabbuh, menyerupai, yang ketiga bagian dari bid'ah, dan yang keempat juga apa? Jelas itu adalah perkara yang dibenci. Kedua, bersifat khusus, yaitu pada hari-hari raya orang kafir. Al-Quran menyebutkan walladzina yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Jadi tidak boleh kita memberikan persaksian yang palsu. Kalau kita menyatakan syahadat, maka ini salah satu konsekuensi yang harus kita nyatakan, bahwa kita tidak akan mengikuti hari raya mereka, kita tidak akan mengikuti hari duka mereka. Itu. Tapi batasannya adalah kita tidak melarang mereka melakukan itu aja. Ya, itu batasannya. Kita jangan sampai melarang secara sepihak untuk melakukan hal tersebut. Contoh, Nabi SAW melarang orang-orang musyrik itu untuk datang ke tanah haram atau ke Masjidil Haram. Maka di luar tempat itu, kata Ibu, boleh orang-orang musyrik itu ada, orang-orang kafir itu ada. Artinya apa? Mereka mau melakukan ibadah apapun ya silahkan. Mereka mau kemanapun ya silahkan. Tidak masalah. Yang dilarang hanya di dalam area tanah haram, Makkah al-Mukarramah. Jadi apa? Jadi kita tidak boleh sampai ke melarang mereka merayakan hari rayanya, melarang mereka untuk berduka atas hari dukanya. Kita cukup tidak ikuti, udah itu aja. Nggak usah jadi bingung gitu ta. Atau kalau kita nggak ngikutin, maka kita nggak menghormati, ya ente lah. Ente, ya. Banyak tabi'in yang menafsirkan ayat ini dengan hari-harinya orang musyrik. Adapun dalil dari sunnah ialah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Sedangkan penduduknya memiliki 2 hari khusus untuk permainan. Maka beliau bersabda, apakah maksud 2 dari hari ini? Mereka menjawab, kami biasa mengadakan permainan pada 2 hari tersebut semasa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yaitu hari raya kurban, Idul Adha, dan hari raya Idul Fitri. Jadi ada 2 hari raya. Ada 2 hari yang dirayakan oleh orang-orang Madinah. Kemudian dilanjutkan tradisi ini, kata Ibu, dilanjutkan. Maka Nabi pun larang. Hari raya itu apa? Ibadahnya hari raya itu apa? Bergembira, senang, saling memberi, kan gitu kan? Tidak termasuk nyenget petasan, nggak termasuk. Tidak termasuk. Berisik gitu. Nggak termasuk, berarti nunggu Idul Fitri teh, ayo 5, 4, 3, 2, 1, Allahu Akbar gitu, enggak. Ya, kita juga ada tata cara merayakan hari rayanya. Kalau di Idul Adha diutamakan sebelum sholat idnya apa? Disunahkan sebelum sholat idnya apa? Saum. Pas Idul Adha. Kalau Idul Fitri
berarti tidak boleh sahur. Kemudian saat berangkat sholat id, pulang sholat id, harus berbeda jalan. Ayo berbeda rumah makan nggak mungkin itu. Ya, beda jalan. Kemudian apa lagi? Kalau Idul Adha ada potong kurban. Kalau Idul Fitri ada potong ketupat. Tidak bagian dari ibadah. Itu mah budaya kita aja. Ya. Tapi keduanya harus sama-sama saling memberi makan. Di Idul Fitri kita juga punya kebiasaan, bukan bagian dari ibadah. Kebiasaan saja, tapi masuk ibadah sedekah. Ya, kanu jadi keponakan dikasih gitu kan, 10.000, 20.000, 100.000 kasih. Nah itu bagian dari sedekah.